Bersihno atine diwijiki atine dikucek atine supaya bersinar atine supaya bersinar atine. Ini masih ikut halaman 42. Bangunlah jiwamu dan jasadmu, ilmumu dan wawasanmu. Dikaitkan dengan surat As-Saffat ayat 83 dan 84. Membersihkan hati tentu tidak bisa sekali dibersihkan langsung bersih. Itu kan butuh waktu, butuh proses. Nah, kemarin saya ketemu dosen, usianya mungkin sudah mendekati 70, pernah kena stroke, jantung juga sudah di bypass. Dia cerita kalau berangkat itu nyetir mobil sendiri, dan itu memang diperintah oleh dokternya supaya apa? Pikiran itu tidak boleh nganggur. Jadi kalau orang nyetir itu kan konsentrasi ya. Nah, itu ternyata diperintah. Meskipun kaya, gak itu nganggur, mikir tetap. Nah, saya jadi ingat pernah membaca sebuah artikel, orang yang rajin membaca Al-Quran itu kecil kemungkinan dia mengalami stroke, dia mengalami penyakit pikun. Kenapa? Karena ternyata orang mengaji itu pikirannya kan ngelihat ayat, sepaneng. Kalau nak wong mbek turu mbek ngaji kan tidak bisa. Mulut itu juga bekerja. Nah, itu adalah sebuah proses yang ternyata ya ujung-ujungnya kalau membersihkan hati itu nanti hatinya bersinar. Nah, kalau orang rajin membaca Al-Quran itu mengakibatkan pikirannya itu terus bekerja, yang ujung-ujungnya hasilnya itu bisa menyebabkan terhindar dari stroke maupun penyakit pikun. Nah, sampean titeni nek wong gampang pikun itu berarti jarang ngaji semua. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Betul yang disampaikan Pak Kisah. Tapi ini gue serius. Tapi lek ngaji serius kan ya ustaz-ustaz. Mulane lek ngaji boten asal bengong. Lek dijak napa niku zikir istighosa muni. Lek sholawatan sing giat. Nah niku menguntungkan jiwa dan raganya sendiri. Mulane niki sajane syair yang dibacakan Pak Soleh sak paket kali yang kedua. Nanti lek ngaji mboten asal ngelamun. Lek sering ngelamun lah niku malah ngerusak napa? Ngerusak hati. Terus wong sering ngelamun pikirane kosong niku gampang dileponi iblis lho ngoten. Nggih. Berikutnya Pak Atta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Lawan ngekehno maca Qur'ani, lawan ngekehno maca dzikire, lawan ngekehno maca sholawate, lawan ngekehno istighfare, lawan ngekehno istighfare, lawan ngekehno maca Qur'ane, lawan ngekehno maca dzikire, lawan ngekehno maca sholawate, lawan ngekehno istighfare, lawan ngekehno istighfare. Alhamdulillah, dan bersyukur kepada Allah diberi kesehatan oleh Allah sehingga tetap bisa istiqomah. Apa yang didhawuhkan Romo Yai, kita berusaha untuk memperbanyak dan meneruskan istiqomah. Urusan karomah itu urusan Gusti Allah.
Nah, kalau hanya seperti itu saja kita juga noto hati, karena babakan ini adalah bangunlah jiwamu. Bab yang kot atau kot halaman 42 kita ini noto jiwa, noto hati, dan noto ilmu sekaligus membangun wawasan. Bahwasanya syair yang telah dibaca yang pertama tadi, ini kita bagaimana cara kita supaya menghadap kepada Allah itu dengan hati yang bersih. Karena sudah disampaikan oleh Al-Quran, oleh Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Jadi nanti itu yang di mana harta benda, di mana anak itu gak manfaati kecuali hati yang bersih menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian caranya bagaimana? Ini diberi oleh Romo Yai sebuah konsep, yaitu dengan syair yang kedua, kelawan ngekehno maca Quran. Yang jelas bahwasanya kalau kita membaca Al-Quran dan kita membaca Al-Quran itu betul-betul diangen-angen, ditadaburi. Karena apa? Karena Al-Quran kan termasuk ayat-ayat Allah, termasuk kekuasaan Allah. Kita tadaburi, kita angan-angan. Banyak sekali Al-Quran itu memberikan sebuah contoh, artinya memberikan petunjuk kepada dalil muttaqin. Kita membaca Al-Quran gunanya adalah untuk membersihkan hati. Kemudian cara yang kedua adalah dengan kita memperbanyak zikir. Jadi memperbanyak zikir itu juga membersihkan hati kita. Nah, zikir ini termasuk membaca kalimat-kalimat thayyibah, dan yang paling afdal adalah afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi memperbanyak zikir ini adalah salah satu konsep bagaimana hati kita menjadi bersih. Bagaimana kita menghadap Allah dengan hati yang bersih. Bagaimana kita berusaha menghadap terhadap sesama manusia juga dengan hati bersih. Sering dicontohkan kalau kita berhadapan dengan sesama manusia pun, kalau hati kita bersih, kembalinya ya kepada Allah. Tidak hanya kepada manusia yang lain, kepada anak sendiri pun. Kalau kita disambungkan kita kepada hati kita kepada Allah, atau dengan istilah lain kita yang kena sinar nurullah, maka arti akhirnya apa? Kita akan selamat. Dan ujungnya adalah kalau kita betul-betul bersih hati kita, ujungnya endingnya adalah sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Kenapa? Karena hati bersih itu menjadi sebuah tonggak untuk keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibagusi niate, dibersihno niate, diikhlasno niate, ditulusno niate, ditulusno niate. Syair yang ketiga tentang niat. Kita belajar lebih-lebih tentang urusan hati. Namanya belajar bagian daripada ibadah. Bentuk ibadah apapun namanya, supaya ada manfaat apabila diawali dengan niat. Kalau melihat sama-sama pelajar, sama-sama santri, sama-sama mahasiswa misalkan, yang tujuannya mencari ilmu, tapi tidak semuanya yang mencari ilmu bahkan ijazahnya tingkat tinggi, tidak semuanya bermanfaat. Maka kembali lagi, amal itu akan sah dan sempurna manakala diawali dengan niat. Makanya bentuk apapun supaya dicatat ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka niatkanlah lillahi ta'ala.
untuk memperbaiki niat itu tidak hanya di lisan, tapi harus nyampe di hati, karena niat itu tempatnya di hati. Makanya kembali lagi, kayak sepele, kita berangkat dari rumah menuju pondok misalkan, keluar itu kadang-kadang kalau nggak terbiasa, tidak istiqomah niat ingsun thalabul ilmi lillahi ta'ala, misalkan seperti itu. Kalau itu tidak dilakukan setiap keluar, ya akan lupa. Maka tidak sama bagian daripada mendapatkan ilmu, nggak sama ngajinya, sama mendengarkannya, tapi perolehannya nggak sama, cara kemanfaatannya pun juga tidak sama. Karena apa? Kembali lagi, apapun bentuk amal ibadah, amal yang lainnya, walaupun itu tidak seperti mahdoh, contohnya seperti pekerjaan, itu kan bisa dinilai ibadah manakala keluar dari rumah pun juga niat ibadah. Karena pada hakikatnya kita sebagai manusia hidup di alam suruh ibadah, kata ibadah ta'ah, kata gak kerja, kayak seperti itu. Pada kerja sehari bahkan sampai lembur pun kalau diawali dengan niat itu pun ibadah, tergantung kita. Makanya innamal a'malu binniyat, itu akan sah dicatat menjadi ibadah manakala diawali dengan niat. Lebih-lebih tentang urusan ilmu, yang ilmu ini yang akan bisa mengangkat derajat manusia dunia sampai akhirat. Makanya jangan menyepelekan urusan niat ini kayak sepele. Kalau kita tidak istiqomah mengawali membiasakan niat, ya akan merugikan kita, padahal kita sudah melakukan ternyata tidak sama dengan yang lain. Makanya kembali lagi, dalam supaya kita betul-betul dituluskan niatnya lillahi ta'ala, apapun perolehan kita tidak sama, tapi kalau lillahi ta'ala cepat atau lambat pasti akan diberikan manfaat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian, akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mukti singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khusus cuma karena Allah, khusus nyendenang Allah, cuma kumanang Allah, supaya muat nurullah, supaya muatno nurullah. Bismillahirrahmanirrahim. Menyimpulkan bait selanjutnya pada syair hari ini tentang membersihkan jiwa. Jadi ini adalah masalah niat, yang mana kita itu semuanya bertingkah, berperilaku, beramal, kadang itu suka lupa niat. Jadi kalau kita sebagai seorang muslim jangan melupakan niat, harus membiasakan beramal itu diawali dengan niat. Tapi niat itu harus karena Allah. Mungkin orang tua panjenengan sedoyo pernah ngajarkan untuk berbuat apa itu bismillah dulu. Itu secara sederhana mengawali tindakan kita itu dengan bismillah, menyebut dengan nama Allah, menyertakan Allah pada setiap laku kita. Supaya apa? Supaya dicatat ibadah, jadi tidak sia-sia. Itu. Terus ada kata lagi nyenden nang Allah. Jadi nyenden nang Allah itu pasrah. Ketika apa yang kita kerjakan itu sudah baik, belum tentu nanti hasilnya baik, karena yang menentukan itu Allah. Tapi kalau kita yakin bahwa tahu
nanti hasilnya apa kata Gusti Allah. Jadi kalau sudah nyenden ya kita nggak ada kata sedih, ada kata susah kalau apa yang kita kerjakan itu tidak mencapai apa yang kita harapkan. Terus ya sama dengan ini lanjutannya gumantung nang Allah. Terus apa? Jadi bersihkan hati lah. Harap bahwa apa yang kita kerjakan karena diri kita sendiri. Kita harus percaya bahwa ada campur tangan di pada kehidupan kita ini. Jadi, makanya kita tidak boleh sombong. Terus supaya nguatno nurullah. Ini adalah efek dari zikir, efek dari niat yang baik, niat yang tulus, niat yang ikhlas pada setiap amal kita. Maka memang kita nggak bisa, tapi bisa dirasakan kalau hati kita, hati panjenengan sedaya itu terasa enteng, boten ruwet, boten peteng, boten pekan, insya Allah berarti itu lawannya padam atau terang, bersih hatinya. Tentunya dengan amalan-amalan yang sudah kita panjenengan sedaya lampahi, dengan puasa, dengan zikir, sholat, plus jamaah, dan lain-lain. Insya Allah begitu, itu pemahaman saya. Itu menyangkut dengan surat As-Saffat tadi sudah dibacakan ayat 83 sama 84. Kurang lebihnya maaf, cukup sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Contoh nyenden nyandon nyenden emang pet ngeten kaya kula nyenden sandal. No, nyenden no batal kok sandal. Jadi dimanapun kita berada, kita melakukan apapun, nah itu krono kehendak Allah. Saya kok boten lupa kali Allah. Betul kali arek cilik sih jebul lah kok mantu jebulno pun nyenden maneh. Jadi tidak hanya waktu sholat saja kita niku madhep nyenden jantung nyantol nang Gusti Allah, tapi sepanjang ya hidup ini kita berlatih karena Allah menjadikan manusia hanya untuk beribadah. Selalu ketemu dengan Allah. Kita mengamalkan amal soleh berarti ya ketemu Allah. Kalau memang itu didota temenanan, kalau itu memang serius temenanan, nah setiap amal soleh nih lah kita ketemu Gusti Allah. Mulai fal ya'mal amalan sholihan. Berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ojo sampak rusuh atine, ojo sampak gelap atine, ojo sampak ruwet atine, ojo sampak bingung atine, ojo sampak bingung atine. Bingung ini urip gak ngerti apa-apa, gak lor gak ngidul, iki bingung. Mestine urip niki terus eling nang Allah tapi mboten saged eling nang Allah karena kebingungan. Sifat bingung itu sifatnya setan. Alhamdulillah sore niki kita sedaya diparingi kesempatan kalipun Allah saged istiqomah ngaos. Mugi-mugi kula dalah panjenengan sedaya khususipun guru kita angsal ridhoipun Allah Subhanahu wa taala. Ngaji sore niki bahas tentang qalbun salim, bersih hati utawa hati ingkang istimewa. Termasuk sampun dijelasaken kalipun guru kita tibone jasad pasti ketinggal
Namung tibone ati niki kadang boten krasa sampai ndadekno kula dalam panjenengan sedaya niki dadekno seneng utawa sombong, boten krasa menawi ati niki sampun rusak, sampun rusuh, sampun tiba. Mila sedaya usaha kita niku sedaya usaha kita nalikane diwujudaken kalebon Allah niku sedaya termasuk welase Gusti Allah. Kita niki mboten saged maringi napa-napa kejaba nyuwun teng Gusti Allah. Mila ati kita niki kudu bener-bener diresiki kelawan sifat-sifat elek. Sing dandangi makrifat dhateng Allah nggih niku termasuk rusuhe ati. Ngersula sambat mboten sadar napa mawon ingkang kita alami niki saking Gusti Allah. Mila kita ngelakoni barang apik pasti diuji diparingi perkara ingkang sae kalebon Allah, diwales kesayan kalebon Allah. Nalikane kita ngelakoni barang ingkang ala utawa kita ngelakoni maksiat, zalim dan lain sebagainya, pasti Gusti Allah bakal maringi keelekan datang kita, coba datang kita. Terus kita kedah sadar, kedah bener-bener nyenden teng Gusti Allah, bersihaken ati kita kelawan istiqomah ngaji. Keranten ngaji niki nggih termasuk ingkang sampun masyhur, ngaji dianggap sedaya niki ngatur jiwa. Kersane ngaji, kersane luas wawasane. Kersane mboten gampang ngersuloi. Keranten napa sedaya permasalahan niki sampun wonten ilmune. Mila rusune ati niki ndantosaken nggih termasuk sifat iri, hasud dan lain sebagainya. Gelap ati niki ndantosaken kita niki seneng ngelakoni maksiat, seneng ngelakoni laranganipun Allah, ruwet lan bingung ati niki ndantosaken kita sedaya angel makrifat dhateng Allah, ngadoh dhateng Gusti Allah, males ibadah, males ngaji. Naudzubillahi min dzalik. Mugi-mugi kita sedaya diadohaken saking rusuhe ati, gelape ati, ruwete ati, bingunge ati, lan muga-muga kita sedaya paringi kekuatan saged ngawal keimanan kita, ketakwaan kita dhateng Allah Subhanahu wa taala. Mekaten ingkang saged kula sampaiaken, hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putin singkat aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yakino sing temenan, encepno sing temenan, rasa yakin mantep nang Allah, wasilah marang Rasulullah, wasilah marang Rasulullah. Kesimpulan ngaos ing dalam wekdal sore niki kula wau kepireng mukadimah saking Rama Yai bahwa berseni ati niku diibaratno kados ngucek pakaian. Pakaian saged bersih tur suci niku syarat utamanya harus dicuci. Barang yang namanya dicuci niku disikat, diparingi sabun, niku baru saged bersih. Artinya kita untuk bisa mencapai yang qalbin salim, hati yang selamat, kados disampaikan Gus Hatib wau, kita sedaya niki nggih kedah menjauhi dari beberapa penyakit hati sing sekirane sing saged menghalangi kita untuk menuju untuk menjadi hati yang selamat.
Di antara caranya kita menuju kepada kolbin salim, hati yang selamat itu sebaliknya kita sering-sering bercermin diri. Siapalah diri ini, jangan merasa ada, jangan pernah ada rasa aku, iki lo aku. Nah itu yang membuat hati kita menjadi kotor, membuat amal kita tidak berguna, kosong. Kemudian kita yang kedua kita harus punya guru, harus ada yang membimbing, itu utama. Yang ketiga yakni sering-sering bertafakur pada Allah, apa saja yang kita dapat, apa yang saja kita terima dari Allah, itu kita kembali, apa saja yang kita terima itu semuanya kita tafakuri, kita syukuri, semuanya itu dari Allah, bukan dari amal kita, pure bukan dari amal kita, tapi itu karena dari rahmatnya Allah. Ini kumawan ingkang saged kula simpulaken, atas segala kesalahan dan kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jarukan singkat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat aman kuat atine, selamat aman kuat lakune, selamat aman kuat istiqomahe, nuju marang makrifat atine, nuju marang makrifat atine. Menyimpulkan ngaji sore niki kelawan surat As-Saffat 3 kali kut halaman 42. Surat As-Saffat niki Kan wali tadi bedah kut 42 dengan surat menyimpulkan kut 42 ini digandengkan dengan ayat Al-Quran surat As-Saffat. Dalam surat ini diterangkan bahwasanya Nabi Ibrahim itu masuk golongannya Nabi Nuh. Kita tahu ada beberapa pendapat bapak manusia itu ada 3. Yang pertama Nabi Adam. Itu ada yang mengatakan bahwa Nabi Adam itu bapak seluruh manusia karena dia manusia yang pertama diciptakan. Yang kedua Nabi Nuh. Karena pada zaman Nabi Nuh itu semua manusia dihabiskan dengan banjir. Tinggal Nabi Nuh dan umatnya yang beberapa gelintir. Yang ketiga Nabi Ibrahim, disebut bapak para nabi, yang melahirkan, yang memberi keturunan semua nabi-nabi besar. Lah Nabi Ibrahim ini adalah peletak dasar bapak akidah. Nah itu Pak Yai sing ngencepno tauhid niku Nabi Ibrahim. Lah sing ngencepno akhlak Nabi Muhammad. Lah salah satu akhlak itu adalah akhlak kita selaku manusia dengan akhlak kita kepada Allah. Antara akhlak makhluk terhadap Sang Khalik. Lah ini ada hubungannya dengan masalah tauhid, ada masalah batinnya, ada masalah jiwa. Dalam syair ini bahasanya kan masalah hati. Di dalam kut ini ada bahasan masalah ilmu. Ya apa wong iku iso bersino ati, ya apa wong iku iso ngrijiki ati, ya apa wong iku iso ngucek ati, tapi nek gak ro carane. Banyak istilah sering kita mendengar bahwasanya di singa putih ini simbolnya, motonya adalah membersihkan hati. Carane niku lho ya nopo? Sampun disampaikan kali Cak Fudin secara sederhana. Tapi yang paling penting, makanya tenggene salah setunggal syarat sah rukune, syarat sah sholat niku kan bersih tempatnya, bersih badannya. Salah setunggal syarat sah sholat. Makanya pantas nih ketika
benjing-benjing nek den kiamat niku ditakoki iku salate dhisik niku pantes. Krana syarat sae niku wis kudu bersih, kudu suci. Barang iku nek wis iso perkara suci, pikirane suci, uripe suci, sembarange bersih, bagus, selesai. Lainnya bakal metune ya barang bagus. Lah, tempate suci tunggale ati niki kados hadise Kanjeng Rasul, nek kapan ati iki apik, nek kapan ati niku bersih, kuwabeh sak jasad niki melok api. Lah, nek kula sing paling sederhana ngeten, ben rupa ning rezeki ati, ya wis melok ngaji ning atau sore ngeten iki. Pak Yai kan sering ngomong, mengke sering napa sering ngaturaken bahwasanya cara ning rezeki ati niku ngeten. Makanya nek nurut kula simpel niku wis pokok melok ngaji, dangu-dangu langgen paham. Niki mawon ingkang saged kula sampaikan wa akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Mulane sing akas zikire, akas maca Qur'ane ya sudah di kegiatan di pesantren ini carane supaya hati niki bersih. Mulane zikir lewat waktu pengisian kan diperbanyak. Niki asal napa niku waktu teng makam Mbak Ut langsung zikir sing kaya sampean biasa zikir iku lho, sing zikir kanggo khusus huwallah. Lah kan tambahan. Jadi ya apa carane? Ya wis kegiatan pesantren iki, kegiatan carane supaya hati niku bisa bersih, diajak sholat taubat dan lain sebagainya setiap 1 tahun berapa kali kemblengan dan niku lho niku kuwabe untuk melengkapi supaya kita niki urip niki hati niki iso betul-betul nyenden nang Allah, sumenden nang Allah, selalu gantung nang Gusti Allah.